Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Tria. Kali ini kita akan membahas gangguan muskuloskeletal yang lain, yaitu tentang infeksi tulang. Namun seperti biasanya sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Apa itu infeksi tulang? Infeksi tulang adalah invasi dan pembiakan mikroorganisme pada tulang. Contohnya apa? Yang pertama ada osteomielitis dan yang kedua ada spondilitis. Kita akan bahas satu persatu permasalahan infeksi tulang di slide berikutnya. Osteomielitis adalah proses inflamasi dari tulang dan struktur sekitarnya akibat infeksi kuman piogenik. Apa itu infeksi piogenik? Infeksi piogenik merupakan infeksi yang ditandai dengan terjadinya peradangan lokal yang parah dan biasanya dengan pembentukan nanah atau pus. Ya, biasanya kalau peradangan lokal ini ketika Anda sentuh bagian tulang yang mengalami peradangan, ya, bagian struktur tubuh ya yang dimana tulangnya mengalami osteomielitis itu dia kondisinya lebih hangat kalau dipalpasi ya daripada di bagian lain yang tidak mengalami osteomielitis. Kalau peradangannya bersifat sistemik biasanya disertai dengan peningkatan suhu tubuh. Insiden terbesar yang mengalami osteomielitis yaitu terutama bayi dan anak-anak. Untuk perbandingan kejadian laki-laki dan wanita itu 4:1. Jadi laki-laki lebih banyak mengalami osteomielitis dibandingkan perempuan atau wanita. Lokasi yang tersering terjadi osteomielitis yaitu tulang panjang. Penyebab osteomielitis diantaranya yaitu Staphylococcus aureus, ini kejadian paling besar dan paling sering sampai dengan 90%. Streptococcus, Haemophilus influenza, Salmonella typhi, dan Escherichia coli. Ya, ini merupakan beberapa hal ya atau kuman piogenik yang menyebabkan osteomielitis. Patogenesisnya ya diawali ya penyebabnya karena faktor usia, karena virulensi kuman dan adanya luka infeksi. Hal ini akan meningkatkan risiko invasi mikroorganisme ya baik terhadap luka yang terbuka ya. Kemudian dia akan masuk ke dalam bagian epifisis dan akan terjadilah fagositosis. Ya, proses fagositosis ini akan meningkatkan reaksi inflamasi ya, sehingga akan menimbulkan beberapa manifestasi klinis yang mengarah ke permasalahan osteomielitis. Di antaranya ada nyeri ya, ada peningkatan suhu baik lokal maupun sistemik. Berikut gambar skematis perjalanan penyakit osteomielitis. Yang A, fokus infeksi pada tulang akan berkembang dan pada tahap ini menimbulkan edema periosteal dan pembengkakan jaringan lunak. Yang B, fokus kemudian semakin berkembang membentuk jaringan eksudat inflamasi yang selanjutnya terjadi abses subperiosteal serta selulitis di bawah jaringan lunak. Yang C, selanjutnya terjadi elevasi periosteum di atas daerah lesi, infeksi menembus periosteum dan terbentuk abses pada jaringan lunak, di mana abses dapat mengalir keluar melalui sinus pada permukaan kulit. Nekrosis tulang akan menyebabkan terbentuknya sequestrum dan infeksi akan berlanjut ke dalam cavum medula. Osteomielitis terbagi menjadi osteomielitis primer dan osteomielitis sekunder. Osteomielitis primer atau hematogen biasanya timbul antara usia 5 sampai dengan 15 tahun. Dibagi menjadi akut, subakut, dan kronik.
Sedangkan osteomyelitis sekunder atau percontinuitatum yaitu infeksi di jaringan lunak kaki atau tangan yang akan menjalar ke dalam tulang. Yang sering ditemukan yaitu osteomyelitik karena neuropati perifer, contohnya lepra dan diabetes mellitus. Osteomyelitis hematogen akut secara klinis biasanya klien akan mengeluhkan nyeri tekan. Kemudian akan mengalami gangguan fungsi anggota gerak disertai demam, malaise, dan nafsu makan berkurang. Pemeriksaan laboratoriumnya ditemukan leukositnya melebihi 30.000. Leadnya juga meningkat. Kemudian pemeriksaan kultur darah dan feses perlu dilakukan. Juga bisa dilakukan biopsi untuk mengidentifikasi apakah klien mengalami osteomyelitis, terutama osteomyelitis hematogen akut. Gambaran secara radiologi pada tahap awal biasanya hanya muncul pembengkakan jaringan lunak. 2 minggu setelahnya akan terjadi destruksi tulang, jadi tulangnya akan tertekan. Kemudian refaksi tulang yang difus, menyebar, tidak terlokalisasi atau terbatas. Lesi destruksi dan reaksi periosteal pada osteomyelitis akut digambarkan pada gambar ronsen berikut ini. Ya. Refaksi itu didefinisikan sebagai pengurangan pembuluh darah per satuan volume di dalam lapisan pembuluh darah. Komplikasi yang akan terjadi pasca seseorang mengalami osteomyelitis, terutama bila tidak ditangani secara benar. Yang pertama adalah septikemia. Kemudian bisa mungkin muncul artritis supuratif. Kemudian bisa juga klien mengalami osteomyelitis kronis. Ada diagnosis banding osteomyelitis ya. Jadi penyakit ini menyerupai ya, baik itu keluhannya atau gambaran klinisnya menyerupai osteomyelitis, diantaranya ada selulitis, kemudian ada artritis supuratif akut dan demam rematik. Pengobatannya untuk osteomyelitis hematogen akut diantaranya yang pertama istirahat dan pemberian analgesik, karena biasanya keluhan yang utama disampaikan oleh klien adalah nyeri ya, nyeri tekan gitu ya. Kemudian pemberian cairan intravena ya, jika diperlukan berikan transfusi darah ya. Kemudian anjurkan untuk istirahat ya lokal dengan pembidaian ataupun pemasangan traksi di area yang sakit. Kemudian melakukan drainase bedah ya jika tidak ada perbaikan umum. Berikut gambar skematis drainase bedah, salah satu pengobatan osteomyelitis, yaitu dengan memasukkan sebuah kateter ke dalam tabung penghisap saksen yang lebih besar. Kemudian antibiotik akan dimasukkan melalui kateter ini ya. Kateter ini akan dimasukkan ke dalam tulang yang bermasalah. Kemudian setelah dimasukkan obat ya, obat antibiotik tentunya ya untuk melawan kuman penyebab osteomyelitis, ya akan melakukan suction atau penghisapan kembali ya. Harapannya kuman-kuman yang menyebabkan infeksi piogenik tadi akan dikeluarkan dari tulang yang mengalami permasalahan. Berikut gambaran klinis osteomyelitis hematogen subakut. Ya, secara klinis itu muncul atrofi otot, kemudian muncul nyeri sendi atau keluhan nyeri. Kemudian ada gambaran bengkak atau sedikit bengkak, kemudian klien akan pincang ya, berjalannya tertatih-tatih ya. Kemudian dalam pemeriksaan laboratorium mungkin leukositnya tampak normal, tapi LED-nya itu meningkat, LED-nya itu meningkat ya, LED-nya itu meningkat. Kemudian perlu juga dilakukan pemeriksaan penunjang lainnya yaitu fotoronsen.
Terapi yang biasanya diberikan yaitu antibiotik adekuat selama 6 minggu ya, dengan tadi ya prosedur drainase bedah. Ini merupakan gambaran radiologik dari abses Brody yang dapat ditemukan pada osteomilitis subakut maupun kronik ya. Pada gambar itu terlihat kavitas yang dikelilingi oleh daerah sklerosis ya. Tampak seperti tulangnya gambarannya lebih tebal gitu ya. Bengkak ya di sekitarnya. Kemudian osteomilitis hematogen kronis ya, kalau kita tadi bahas akut, sekarang kita akan bahas osteomilitis hematogen kronis. Ini umumnya adalah lanjutan dari osteomilitis akut yang tidak terdiagnosis atau tidak diterapi dengan baik. Dapat juga terjadi setelah fraktur terbuka atau tindakan operasi pada tulang. Gambaran klinisnya, cairan keluar dari luka, kemudian ada keluhan nyeri tekan, kemudian ada demam ya, peningkatan suhu secara sistemik, suhunya meningkat, kemudian ada nyeri lokal di area yang sakit ya, kemudian sifatnya hilang timbul. Pemeriksaan laboratoriumnya muncul nilai leadnya itu tinggi atau leukositosis. Kemudian pemeriksaan titer antibody anti staphylococcusnya juga cukup besar ya, atau cukup tinggi. Pemeriksaan radiologi untuk osteomilitis kronis yang pertama dengan ronsen ya, ada gambaran tanda porosis dan sklerosis tulang, ada penebalan dan elevasi periosteum, mungkin adanya sequestrum atau tulang mati yang menjadi pusat infeksi. Kemudian pemeriksaan radiologi yang lainnya selain ronsen ada CT scan atau MRI, itu untuk melihat sejauh mana kerusakan tulang yang terjadi. Ini contoh gambaran ronsen osteomilitis kronik ya. Gambaran radiologik suatu osteomilitis kronis ya, bagian atas terlihat adanya penipisan tulang dan adanya sklerosis serta adanya kavitas dengan sequestrum di dalamnya ya. Anda bisa perhatikan gambar berikut ini. Kemudian pengobatan osteomilitis kronis diantaranya yang pertama ada antibiotik ya, dengan tujuan untuk mencegah penyebaran infeksi pada tulang yang sehat. Kemudian mengontrol eksaserbasi akut atau perburukan gejala pernafasan yang akut, jadi bisa sampai menyebar ke sistem pernafasan. Lalu dengan operasi ya, mengeluarkan seluruh jaringan nekrotik ya, kemudian memasang drainase, lalu melakukan irigasi secara kontinu, jika perlu penanaman antibiotik di dalam tulang yang terinfeksi ya. Tidak hanya dengan drainase tadi ya, tapi sampai dengan antibiotiknya ditanam di dalam tulang. Komplikasi yang bisa terjadi akibat osteomilitis kronis yaitu kontraktur sendi, yaitu hilangnya atau kurang penuhnya lingkup gerak sendi secara pasif maupun aktif karena keterbatasan sendi atau karena fibrosis jaringan penyokong, otot, dan kulit. Kemudian komplikasi lainnya bisa mengalami penyakit amiloid, yaitu kondisi yang terjadi ketika protein abnormal yang disebut amiloid menumpuk dan membentuk endapan di dalam tulang. Lalu bisa muncul fraktur patologis ya, tiba-tiba tulangnya patah gitu ya. Kemudian yang keempat, perubahan menjadi ganas pada jaringan epidermis atau karsinoma epidermoid. Lalu bisa juga mengalami kerusakan epifisis yang bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan. Ini merupakan gambaran osteomilitis kronis dengan komplikasi fraktur. Kalau yang A itu osteomilitis kronis di femur, kalau yang B osteomilitis kronis di bagian ulna ya, sampai patah ya. Selanjutnya, selain osteomilitis, infeksi tulang lainnya ada spondilitis. Dibagi menjadi dua, yaitu spondilitis ankylosing atau spondilitis rheumatoid dan spondilitis tuberkulos atau POTT, POT. Spondilitis yang pertama yaitu spondilitis ankylosing. Apa itu?
merupakan inflamasi kronis terutama mengenai sendi tulang belakang atau sendi sakroiliaka. Anda bisa lihat ini ya, yang normal ya, tulang belakang yang normal dan tulang belakang yang mengalami spondilitis ankylosing ya. Ada inflamasi, ada gambaran inflamasi ya. Insidennya lebih sering terjadi pada usia 15-25 tahun dan kejadiannya lebih banyak di pria dibandingkan wanita. Penyebabnya apa? Bisa genetik yang sering bersamaan dengan kolitis ulceratif atau sindrom Reiter. Apa itu? Kita cari tahu ya. Ayo, silahkan dibuka bukunya tentang gangguan sistem muskuloskeletal. Apa itu kolitis ulceratif atau sindrom Reiter? Betul sekali. Jadi kolitis ulceratif itu adalah suatu peradangan kronis yang terjadi pada usus besar atau kolon ataupun rektum. Sedangkan reaktif artritis atau sering disebut dengan sindrom Reiter adalah peradangan sendi yang dipicu oleh infeksi, terutama infeksi akibat penyakit menular seksual atau keracunan makanan. Berikut patogenesis spondilitis ankylosing ya, diawali dengan kejadian inflamasi ataupun infiltrasi, kemudian ada muncul jaringan granulasi ya, disertai dengan erosi sehingga akan menimbulkan jaringan fibrosa dan kemudian akan menyebabkan osifikasi dan ini akan menyebabkan ankilosis sendi ya. Berikut gambarannya pasien dengan spondilitis ankylosing. Nah, ini dia gambarannya klien dengan ankylosing spondilitis ya. Yang sebelah kiri itu klien tanpa ankylosing spondilitis, dia bisa berdiri tegak ya. Sedangkan dengan ankylosing spondilitis dia tidak bisa berdiri tegak dan posisinya membungkuk ya, menunduk ke depan ya, karena ada gangguan vertebra. Secara klinis, gambaran ankylosing spondilitis yang pertama ada nyeri samar-samar di bagian tulang belakang dari leher sampai dengan bagian dada bagian belakang ya. Ini dialami selama beberapa tahun. Kemudian nyeri ini sering dikeluhkan di pagi hari atau setelah istirahat. Kemudian klien biasanya mengeluhkan kaku pada tulang belakang. Kemudian ada keluhan juga melakukan gerakan ekstensi di tulang belakang. Juga ada keluhan gangguan ekspansi rongga dada ketika inspirasi. Jadi dia sulit untuk menggembungkan ya, mengangkat rongga dada ketika inspirasi atau menghirup nafas. Ini ada gambaran ronsen klien dengan ankylosing spondilitis ya. Pada gambar A dan B terlihat osifikasi diskus intervertebralis yang membentuk jembatan di antara vertebra yang memberi gambaran seperti ruas bambu ya. Lebih jelas Anda lihat gambaran ruas bambunya di gambar B. Kemudian ini di gambar C itu bagian depan korpus vertebra yang normalnya berbentuk konkav terlihat menjadi datar dan menyebabkan korpus vertebra tampak berbentuk segi empat. Ya, Anda perhatikan baik-baik gambar A, B, dan C berikut ini. Ini juga ada gambaran ya, tulang belakang klien dengan spondilitis ankylosing. Kalau normal tuh bisa tegak seperti itu ya. Kalau yang dengan ankylosing dia akan membelok ya, membengkok ke depan. Di dalam pemeriksaan laboratoriumnya cenderung ada gambaran lead yang meningkat ya, kemudian ada gambaran rheumatoid factor itu biasanya tidak ditemukan ya. Pengobatannya biasanya diberikan fisioterapi untuk cegah deformitas dan terapi okupasi. Lalu untuk keadaan yang lebih lanjut bisa dilakukan osteotomi tulang belakang ya, pemotongan tulang belakang. Lalu kalau misalnya mengalami gangguan deformitas biasanya dilakukan artroplasti panggul.
Selain spondilitis ankylosing ada spondilitis tuberkulos, yaitu peradangan granulomatosa yang bersifat kronik destruktif oleh Mycobacterium tuberculosis. Jadi kuman TB itu tidak hanya bersarang di paru-paru aja yang kita lebih sering kenal TB paru gitu ya. Ternyata dia bisa juga masuk ke dalam tulang ya, dia akan mendestruktif tulang ya, dan akan menyebabkan peradangan yang lebih dikenal dengan spondilitis tuberkulos ya. Ini gambaran anak-anak yang mengalami spondilitis tuberkulos ya. Ada penonjolan tulang belakang dekat dengan sakrum ya, disebabkan karena adanya kuman Mycobacterium tuberculosis. Insidennya lebih sering di anak-anak usia 2 sampai dengan 10 tahun. Faktor risikonya kontak dengan pasien TB ya. Kemudian tulang yang mempunyai mobilitas berlebih ya, mobilitasnya terlalu berlebihan sehingga rawan mengalami kerusakan ya. Ditambah lagi dengan adanya invasi kuman TB. Kemudian ini patofisiologinya ya. Spondilitis tuberkulosis diawali dengan adanya invasi kuman TB ya. Dia menginfeksi daerah korpus vertebra, kemudian akan menyebabkan perlunakan korpus ya. Bisa juga karena kongenital. Ini akan menyebabkan skoliosis ya. Perlunakan korpus ini akan menyebabkan skoliosis. Jadi tulang belakangnya bentuknya jadi S gitu ya. Dapat terjadi pada tulang spinal atau termasuk rongga tulang spinal. Dia akan menyebabkan lengkungan berbentuk S atau C. Kemudian kita perlu mengetahui derajat lengkungan, itu penting ya kita ketahui. Karena derajat lengkungan itu bisa mempengaruhi organ yang lainnya gitu ya. Kalau terlalu melengkung misalnya di daerah punggung dekat dengan paru dan jantung, maka akan bisa menekan paru maupun jantung ya. Kemudian hal ini juga bisa mempengaruhi stabilitas tulang belakang dan pergerakan pinggul, sehingga akan mengganggu gaya berjalan seseorang. Gejala klinisnya pasien dengan spondilitis tuberkulosis yang pertama yaitu gejala TBC ya, ada lesu, nafsu makannya menurun, berat badannya menurun, ada subfebril terutama pada malam hari, jadi panasnya muncul pada malam hari, keringat yang berlebihan, diaforesis di malam hari gitu ya. Kemudian muncul sakit atau keluhan nyeri pada punggung ya. Pemeriksaan fisiknya bisa kita lihat ya, deformitas berupa gibus, adanya abses ya di bagian tulang belakang. Kemudian kita rasakan, kita raba adanya tonjolan di tulang belakang, adanya fluktuasi abses atau gangguan sensoris. Kemudian untuk move-nya, perpindahannya mungkin akan terjadi keterbatasan gerak tulang atau berkurangnya kekuatan otot. Kemudian pemeriksaan yang lain ya yang perlu dilakukan selain pemeriksaan fisik yaitu pemeriksaan laboratorium. Biasanya ditemukan gambaran lead yang meningkat. Kemudian pemeriksaan mantok tesnya positif, ini untuk pemeriksaan apakah penyebabnya kuman TB atau bukan. Kemudian bisa dilakukan biopsi jarum. Kemudian pemeriksaan histopatologis, ini bisa menemukan adanya tuberkel atau kuman TB atau bukan ya. Lalu lakukan juga pemeriksaan radiologis berupa foto polos vertebra ya, untuk memastikan adanya osteoporosis, atau foto AP untuk memastikan adanya abses paravertebral di daerah servikal ya, atau yang disebut birdness ya. Lalu stadium lanjut itu biasanya akan muncul destruksi vertebra, jadi terdorong tulang vertebranya dan akan muncul kifosis ya, kifosis ya, beda dengan skoliosis. Kalau skoliosis itu bentuknya tulang punggungnya S gitu atau C gitu ya. Kalau kifosis itu dia akan cenderung bukan membungkuk ya, sebaliknya dari membungkuk gitu ya, kayak membusungkan dada gitu ya, tapi tulang belakangnya itu kayak terdorong ke depan seperti itu.
Kemudian pemeriksaan radiologis yang lainnya ada myelografi. Jika ada gejala penekanan sumsum tulang, lakukan pemeriksaan myelografi. Lalu bisa juga dengan dilakukan CT scan atau MRI. Tentu saja pemeriksaan radiologis ini sifatnya adalah kolaboratif dengan tim medis lain gitu ya. Nah, ini ada gambaran radiologis foto polos vertebra klien dengan osteomyelitis tuberkulos ya. Yang A itu ada gambaran gibus ya. Kemudian yang B itu gambaran destruksi korpus disertai penyempitan ruang intervertebral ya. Kemudian kalau yang C itu gambaran patologisnya ya, kayak nekuk gitu ya, tulang belakangnya. Anda bisa perhatikan ya. Yang A itu gibus ya, pasiennya kayak bongkok gitu ya, tulang belakangnya menekuk. Kalau yang B itu lebih ke gambaran foto ronsen dari tulang belakang. Kalau C itu gambaran patologisnya. Untuk pengobatannya pada pasien dengan osteomyelitis tuberkulosa itu bisa dengan pengobatan konservatif dengan cara bed rest, kemudian diberikan obat anti tuberkulosa. Atau yang berikutnya dengan operasi ya, bila terdapat cold abscess ya, kalau misalnya ada abscess atau ada lesi tuberkulosa, ada paraflegi ataupun kifosis, maka biasanya dilanjutkan dengan tindakan pembedahan. Baik teman-teman, itu tadi pokok bahasan kita tentang infeksi tulang ya. Tadi ada 2 infeksi tulang, yaitu spondilitis dan osteomyelitis ya. Ini daftar pustaka yang Bu Triana gunakan. Masih ada daftar pustaka lain yang Bu Triana gunakan ya. Teman-teman bisa akses, kalau misalnya butuh informasi silahkan buka di silabus ya. Ada beberapa referensi yang teman-teman bisa baca. Barangkali Anda butuh informasi lebih banyak tentang gangguan muskuloskeletal, Anda bisa baca sendiri ya. Anda bisa pelajari kembali buku-buku tersebut gitu ya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih ya atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan sampai ketinggalan, berikutnya nanti ada video lagi tentang permasalahan tulang, yaitu neoplasma tulang. Kemudian ada gangguan reumatik, ada gangguan metabolik tulang. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat, semoga kita selalu dimudahkan urusannya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.